jemaat dan keluarga yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Mari kita beribadah kepada Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus sambil berdiri menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Hadirlah dalam ibadah keluarga ini ya Tuhan, agar kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Silakan duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13. Sebelum membaca, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon arahkanlah dan terangi hati kami. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami mendapat tuntunan dari firman yang akan kami baca. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13 yang menyatakan demikian. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir,
bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan orang Kristen, tentang kasih mendapat tekanan yang sangat besar. Ketika kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 13 yang secara tematis diberikan judul kasih, yaitu ayat 1 sampai 13. Dan bacaan kita dari ayat 8. Jika kita memperhatikan, kalau kita membaca dari ayat pertama, itu mungkin lebih mudah untuk memahaminya. Namun demikian, sekarang mari kita bersama-sama mencoba menghayati dari ayat 8 sampai 13, yang mana kasih merupakan jalan yang lebih utama. Kita kembali diajak mengenal. Dalam bingkai pembacaan kita, ada hubungannya dengan karunia yang dimiliki oleh jemaat di Korintus. Mereka sangat mengandalkan karunia, terutama karunia bahasa lidah atau karunia glosolalia. Itu disebut demikian. Kemudian juga ada karunia yang lain yang menjadi semacam primadona. Kalau tadi bahasa lidah merupakan primadona yang utama, kemudian ini ada yang dibanggakan, yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan seiring dengan apa yang dialami oleh masyarakat di luar jemaat. Bahwa mereka sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang mengandalkan ilmu pengetahuan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena andalan-andalan yang demikian ini juga bisa menggeser perhatian utama dalam kehidupan Kristenan pada waktu itu, yaitu seharusnya kasih mendapat penekanan. Mengapa demikian? Bahwa belajar dari pengalaman hidup mereka tentang Tuhan Yesus yang diikutinya, yang menekankan kasih, bahkan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Yesus rela mengorbankan dirinya, juga didorong oleh kasihnya kepada umat Tuhan. Maka kali ini kita juga diperingatkan. Adapun
berbagai karunia-karunia itu sebenarnya dimaksudkan justru untuk mewujudkan kasih dalam melaksanakan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Mereka diberikan karunia dengan bermacam-macam itu justru kalau mereka tanggap, maka mereka dapat memberikan pelayanan dengan kebolehan atau dengan berbagai karunia yang dimiliki oleh masing-masing, justru untuk mengungkap kasih. Tapi rupa-rupanya ini bergeser. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, sekarang kita diajak untuk menghayati dalam kehidupan kita dewasa ini. Kira-kira apa saja yang bisa menjadi hambatan atau menjadi penghalang untuk mengekspresikan kasih dalam kehidupan berjemaat? Adakah komentar? Apa saja yang menjadi hambatan, yang bisa menjadi penghalang atau bisa merintangi umat Tuhan dalam mengekspresikan kasih? Misalnya saja, kalau kita membaca bacaan pada hari Minggu, dalam perjamuan malam, mereka secara individualistis mementingkan diri sendiri. Mereka yang membawa makanan lebih banyak atau lebih enak-enak, dimakan sendiri. Sementara yang lain, yang memang tidak mempunyai untuk itu, mereka menjadi penonton. Ini membuktikan ibu bapak saudara, harta atau kekayaan itu juga bisa menjadi penghalang untuk mengekspresikan kasih. Mengapa? Bisa saja terjadi apabila mereka dengan harta yang dimiliki menjadi sombong, menjadi tidak memperhatikan yang lain, menganggap itu bukan urusannya, urusannya sendiri, menganggap mereka yang berkekurangan itu bukan urusannya. Kalau harta itu menjadi penghalang, maka akhirnya yang terjadi seperti di jemaat Korintus, mereka membawa makanan memang dibawa ke persekutuan, tetapi untuk diri sendiri. Kemudian apalagi ibu bapak? Pengetahuan. Pengetahuan juga bisa menjadi hambatan untuk mengekspresikan kasih. Dengan pengetahuan yang dimiliki, maka ia menjadi sombong. Seakan-akan dia menjadi, kalau di dalam Gnosis itu, mereka bisa selamat karena ilmu pengetahuan. Di ajaran atau aliran Gnostik. Nah, hal ini bisa menjadi hambatan bagi umat Tuhan untuk mengekspresikan kasih kalau dengan pengetahuan maka mereka menjadi sombong. Oleh karena itu, jangan sombong karena pengetahuan yang mereka miliki itu tidak sempurna. Hati-hati. Kita dalam kehidupan kita nyatanya pengetahuan itu bisa diambil. Kalau pengetahuan itu hilang, wah kita sudah jadi orang bodoh-bodoh lagi. Kok bisa? Oh iya bisa. Sama misalnya, lupa. Ini lupa juga bisa menghapus pengetahuan. Apalagi pada suatu saat pengetahuan itu atau kepandaian itu bisa diambil. Coba ibu bapak, kalau pikun, apa obatnya pikun? Ada enggak? Tidak ada obatnya pikun. Ya pak ya? Enggak ada. Pada masih muda, pada masih energik, ingatannya masih fresh, masih segar, dia mempunyai pengetahuan yang banyak, tapi lama-kelamaan juga bisa hilang pengetahuan. Kalau pikun, sudah lupa semuanya. Bahkan bisa saja pulang ke rumahnya juga tidak tahu jalannya. Hati-hati. Kalau punya pengetahuan, jangan sombong. Kemudian apa lagi ibu bapak?
Kekuasaan bisa juga menjadi hambatan untuk mengekspresikan kasih. Seakan-akan dengan kekuasaannya dia dengan bebas memerintah. Dengan bebas memerintah, menyuruh orang sana sini. Padahal kalau toh itu diberikan oleh Tuhan, maksud saya dia diberikan kekuasaan, dia juga supaya bisa melayani dengan baik. Dengan kekuasaan yang dimiliki, dia mempunyai keleluasaan untuk melayani. Tapi kalau itu tidak digunakan, pada suatu saat kekuasaannya juga akan diambil. Tidak ada yang mempunyai kekuasaan yang permanen di dunia ini, kecuali Allah sendiri. Oleh karena itu, kita diajak bahwa kasih adalah jalan yang lebih utama, yang harus kita ikuti sesuai dengan rancangan Tuhan. Bukankah Tuhan memberikan teladan tentang kasih? Iman bisa berakhir. Maksud saya, kalau iman itu sudah terwujud, iman kan menurut Ibrani apa? Ada dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau iman yang kita percayai itu sudah terwujud, ya sudah selesai. Bukan iman lagi. Pengharapan. Kalau yang diharapkan itu sudah digenapi, selesai sudah. Nah sekarang tinggal kasih. Mulai dari awal sampai akhir, kasih itu hendaknya tetap terpelihara. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari jejak yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Supaya kita bisa menikmati hidup dalam melaksanakan kasih-Nya. Amin. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, terpadu umat penebus di dalam kasih-Nya. Semua hati terlebur di dalam tubuhnya, berkarya akrab dan tekun di pelayanannya. Mari kita bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami baca dan pemberitaan yang boleh kami dengar. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan firman-Mu kepada kami, agar kami boleh dikuatkan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami melaksanakan kasih dalam kehidupan kami, dalam segala situasi, dan sepanjang hidup kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, dalam kehidupan mereka, kiranya Tuhan tetap menopang, terutama saudara-saudara kami yang undur dari hadapan-Mu. Mereka yang meninggalkan kasih Tuhan, biarlah Tuhan berkenan memanggil mereka kembali, agar pada waktu-waktu mendatang bersama dengan sekalian orang percaya, memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Jemaat GPIB Cahaya Kasih. Kepadamu kami mohon pertolongan, Tuhan sertai setiap aktivitas kami di dalam menyelenggarakan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, baik di tengah-tengah keluarga, sektor, maupun jemaat, agar nama-Mu selalu dimuliakan. Bapa di surga, pada malam hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami
yang karena berbagai hal tidak bisa beribadah. Mari Tuhan, Engkau juga tetap menopang mereka. Berkati setiap kerja layan mereka, agar nama-Mu boleh dimuliakan dalam segala hal. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang dirawat di rumah, Tuhan berkati. Keluarga yang merawatnya, Tuhan berkati agar beroleh kekuatan daripada-Mu. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul, untuk berkarya demi mencukupi kebutuhannya. Saudara-saudara kami yang kena dampak corona, mereka kehilangan pekerjaan, dirumahkan ataupun di PHK. Tuhan, marilah tolong mereka sekalian. Tuhan berkenan memberkati mereka agar mereka tidak kekurangan untuk kebutuhan sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga Tuhan, pelayanan dari GPIB Jemaat Cahaya Kasih melalui rekaman streaming, Tuhan berkati. Tuhan, biarlah apa yang kami buat ini juga menjadi berkat bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa. Aktivitas kami di dalam rumah, di luar rumah, kiranya Tuhan tetap melindungi kami. Karuniakan kesehatan dan kekuatan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, mereka yang dirawat atau mereka yang melaksanakan isolasi mandiri. Tuhan, tolonglah mereka. Tetap mengaruniakan kesehatan dan sukacita. Saudara-saudara kami yang di dalam kehidupannya bergumul untuk kebutuhan kehidupan mereka, untuk kebutuhan anak-anak dalam kaitannya dengan pendidikan, Tuhan juga berkenan menolongnya. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami. Semuanya kami minta di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa.
Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silakan duduk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita mengangkat hati dan pikiran serta mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapa serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dari sekarang kekal selama-lamanya.